Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang informasi dunia pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview sebuah saham perbankan, yaitu Bank Jawa Timur. Analisa ini khusus untuk tahun 2023. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus berkembang. Ah, Perlu kami ingatkan bahwasanya kebenaran dari analisa ini mungkin hanya 50%, maka untuk lebih meyakinkan Anda harus analisa sendiri sebelum kami lebih jauh untuk membahasnya, karena bagaimanapun namanya analisa itu tidak selalu 100% betul. Pertama, ini adalah Bank Jawa Timur. Ya, orang udah tahu lah, Bank Jawa Timur itu bank daerah. Kalau di pasar modal ada juga Bank Jawa Barat (BJBR), ada juga Bank BEX ya. Nasabahnya banyak yang PNS ya, lalu lintas dananya banyak yang untuk pajak dan lain sebagainya, yang sebetulnya bisnisnya nggak terlalu susah lah kalau menurut kami. Jadi ini menarik. Nah, yang paling menarik adalah harga sahamnya jatuh. Itu yang membuat kami tertarik. Jatuhnya berapa? Sebetulnya jatuhnya nggak terlalu dalam, dari 720 jeblok menjadi 650, 660-an. Dan perlu diketahui secara psikologis, harga saham Bank BJTM itu berada di angka 700-an. Ya, dari dulu gitu, ini 3 tahun kami rentangan. Ini kan COVID itu 700. Covid aja cuman jebloknya sampai 500. Nggak ada setengah gitu Bang BJTM. Jadi sulit ada orang membuang saham ini lah istilah katanya. Tapi juga ketika udah naik sedikit nggak naik tinggi gitu. Itu yang unik. Jadi jatuh ini sebabnya adalah kinerjanya memang sedang turun. Mari kita lihat lebih baik. Pertama, bedakan ya, yang ini itu net income, yang ini adalah revenue, pendapatan. Jadi kenapa kok sahamnya itu jeblok? Alasannya satu, ketika keluar laporan kuartal pertama tahun 2023, itu laba bersihnya turun dari tahun lalu 454 menjadi 305. Jadi pertanyaannya, bank daerah yang konsumennya enak kok bisa turun gitu loh. Makanya harga sahamnya turun. Padahal perlu diingat, revenue-nya itu naik ya. Dulu 1703, sekarang 1766. Tapi net income-nya turun. Nah, itu tuh orang kan akan melihat net income aja, kalau ini masa bodoh dia. Yang berikutnya, tapi kuartal kedua, ingat ya, itu sebetulnya labanya naik 362, 415. Tapi orang masih nggak tahu, masih belum aware atau gimana. Tapi yang jelas sebetulnya kenaikannya cukup lumayan net income-nya. Padahal revenue-nya kenaikannya biasa. Tapi perlu diketahui, Bank Jatim ini setiap tahun sebetulnya revenue-nya selalu naik walaupun tipis. Ingat, selalu naik walaupun tipis. Lihat aja 16, 17, 17, 1766 ya. Jadi selalu naik 1637, 1707, 175553. Jadi selalu naik walaupun tipis. Nah, yang berikutnya, market capital daripada saham ini kecil untuk perbankan ya, itu di bawah 10 triliun. Jadi kalau misalkan ada orang masuk dengan dana besar, bisa bergejolak saham ini. Nah, mungkin ada pertanyaan, apa sebabnya kuartal 1 itu kok labanya turun? Jadi alasannya adalah suku bunga tinggi yang ditetapkan itu berpengaruh kepada net income daripada Bank Jatim. Dan kalau Anda perhatikan baik-baik, BJTM dan BJB itu nasibnya sama. Kuartal pertamanya jeblok. Ya, alasannya saya lihat di berita sama, tren suku bunga tinggi. Jadi bukan masalah
kinerjanya, bukan masalah nasabah atau ada masalah hukum, tidak. Jadi ini ada sesuatu lah ya, dan suku bunga tinggi yang ditetapkan sehingga menggerus net income. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat valuasi dan profitabilitasnya. Valuasinya itu menurut kami di posisi sekarang itu untuk perbankan ya itu cukup murah. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, book value-nya di bawah 1. Perbankan sangat jarang book value di bawah 1. Bisa cek, nanti kami berikan. Yang berikutnya adalah PER-nya hanya di angka 6. Itu juga jarang untuk perbankan, 68. Earning yield-nya 14. Cukup lumayan, cukup bagus. Anda kalau nggak paham earning yield bisa lihat video kami yang lain. Kita lihat profitabilitasnya. Bayangkan net profit marginnya sampai 23%. Ya. Gross profit marginnya 70%, hampir 2 kali lipat. Wow. Ya, kemudian growth revenue-nya per tahun itu tumbuh. Ingat, tumbuhnya kalau bank daerah itu tipis-tipis ya, ini 2,7%, 2,09. Nah, tapi growth net income-nya lumayan, 14,7%. Nah, kita bandingkan dengan kinerja perbankan lainnya ya dari sisi PER. Itu dibandingkan Bank BTPN masih cukup, valuasinya masih lebih bagus. Tapi dibanding Bank Jawa Barat agak mahal sedikit, ingat sedikit. Bedanya tipis 0,5. Ya, apalagi dibandingkan Bank Maspion, Bank Mas. Menurut kami jauh lah. Nah, kita bandingkan dengan sektor perbankan lainnya. Yang kami kumpulkan ini bank murah ya, yang valuasinya di bawah 1 book value-nya. Ingat, ukurannya hanya book value. Di antara BJTM, BBTN, BNGA, dan NISSP dan BJPR, sebetulnya kalau valuasi paling menarik, murah tidaknya itu adalah BBTN. Ya, karena book value-nya 0,6, kemudian PER-nya 6,0. Ya. Tapi perlu diingat dari sisi profitabilitas BBTN kalah dibandingkan BNGA, makanya harga sahamnya naik di BNGA. BJBR, apalagi BJTM kalah jauh. Ya, BJTM ini paling tinggi 70% gross profitnya, net marginnya 23. Ya, cukup oke. Ya, dibandingkan BJBR yang bank daerah sama, kemudian atau lagi BBTN ya 9, makanya harganya turun ya, kalau secara valuasi itu turun. Nah, tapi kalau BJBR ini bisa dikatakan tidak paling murah, tapi kinerjanya oke gitu loh. Nah, berikutnya, apa yang membuat saham ini paling menarik? Faktornya adalah dividen. Ya, dividen BJBR sama BJTM itu terkenal cukup tinggi. Yieldnya itu mencapai 8%. Untuk perbankan, Anda bisa lihat BJTM tergolong paling tinggi di antara semua bank untuk yieldnya. Kita lihat riwayat dividennya. Tahun 2021 Rp48,8, tahun 2022 Rp52,1, 2023 Rp53. Artinya setiap tahun dividennya itu selalu tumbuh, bertambah ya. Tapi harganya di situ-situ aja. Saya nggak tahu kenapa pokoknya. Artinya pemegang saham di perusahaan ini BJTM itu berarti akan mendapatkan yield yang terus berkembang. Ya, walaupun pertambahannya 0, misalkan 0, tapi terus berkembang. Artinya kalau misalkan harga seperti sekarang ya, harganya kan 660 saat kami buat video ini. Itu di tahun 2024 ada pertumbuhan 1 digit. Ya, maksudnya pertambahan 1 poin. Kan ini naiknya ini sekitar 3,5 sekian lah. Kemudian 2023 nilainya 1 naiknya. Kami ambil moderat, naiknya 1 lagi ya. 54 lah dividen di tahun 2024. Maka yieldnya akan mencapai 8,2 jika Anda pegang 660 di harga sekarang. Itu menurut kami tergolong tinggi.
untuk perbankan, dan Anda bisa menjadikan ini sebagai saham defensif. Apa itu saham defensif? Saham yang bisa melipat gandakan uang Anda dengan cara yang tidak susah. Anda bisa lihat video kami tentang saham defensif. Ini yang menjadi keunggulan utama daripada saham Bank BCTM dibanding yang lainnya, yaitu dividen, dan tidak, sepengetahuan kami dalam beberapa tahun terakhir itu nggak pernah absen. Ini pemasukan daerah soalnya. Nah, kita lihat di analisa volume di saham ini, ketika harganya turun sampai 645, 650, ada yang mengakumulasi dengan besar di harga tersebut. Ini pada bulan Mei awal, ya. Ini ada yang beli cukup besar, cukup besar. Selebihnya biasa, walaupun lebih banyak hijau, ya. Ini kan lebih banyak hijau daripada merah, tapi biasa, tidak ada transaksi yang cukup menonjol gitu, nggak ada. Ya, jadi standar aja. RSI-nya juga mengatakan belum overbought, masih standar, ya, atau belum oversold. Jadi bisa dikatakan kalau untuk turun ini susah. Kalau ngelihat volume ini, ya. Kalau ngelihat volume ini, karena apa? Merahnya jarang, tidak sebanyak hijau gitu loh. Berikutnya, kalau dari sisi grafik saham ini mulai bulan Juli sampai sekarang awal Agustus itu grafiknya naik tipis sekali. Ingat, naik tipis sekali. Jadi dari 645 sampai 665 lah, belum 660. Ya, ini kan supportnya di sini. Jadi mulai seperti itu. Nah, ada sentimen positif ya, yang tidak ditemukan di saham bank lain, terutama bank daerah. Ketika harga sahamnya turun, yaitu pada bulan Juni, Juni awal, ini beritanya keluar, direksi dan komisaris borong saham Bank Jawa Timur, dan harga pemborongannya itu berapa? 650. Nah, di pelaksanaannya di tanggal 26 Mei ketika harganya jeblok, ya. Dan transaksinya lumayan besar, sampai 1 miliar untuk investasi jangka panjang. Tentu saja biasanya kalau direksi borong itu ya nggak ada namanya bahasa untuk trading. Nah, ini juga yang unik ya. Kita lihat number of shareholder, ya. Kita lihat pemegang sahamnya. Anehnya ya, pada bulan Februari dan Januari itu memang berkurang. Karena apa? Harganya udah naik, ya. Harganya udah naik pada melepas, tapi yang melepas itu jumlahnya dikit, ini hanya sekitar 386 pemegang saham, sedikit sekali ya, jadi nggak banyak. Kemudian justru ketika saham ini jatuh, yaitu pada bulan Mei, ya, justru pembelinya sangat banyak, ya. Bertambahnya adalah sampai 2.900 pemegang. Jadi sebetulnya banyak yang beli ini. Pada bulan Juni pun itu minus, itu hanya 21. Ini retail, ini nggak sabar, baru sekitar berapa nih, 1 bulan itu udah keluar dia. Jadi pemegang sahamnya tambah banyak, artinya saham beredar di pasar tambah sedikit. Dan kalau dilihat, saya nggak tahu ya ini ada bandarnya atau enggak, bawa lah. Nah, kalau setelah dari analisa kami, Anda putuskan sendiri mau masuk di saham ini atau mau hold, jadi ya pemegang, atau mau sell, ya. Anda putuskan sendiri, tentu saja keputusan ada di Anda. Dan saham ini memiliki kelemahan juga yang sudah kami jelaskan di depan. Bukan saham paling murah walaupun kinerjanya oke. Yang berikutnya harganya di situ-situ aja, saya nggak tahu kenapa ya. Tapi dengan banyak hal ini, saya kira saham ini patut menjadi perhatian, atau Anda masukkan watchlist terlebih dahulu. Semoga dengan pertimbangan ini Anda bisa lebih hati-hati, atau Anda akan mendapatkan cuan, atau hanya akan menjadi penonton saja. Anda yang memutuskan. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga saham Anda hijau dan channel kami terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.